Tes, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, sudah siap nih kuliah? Udah, Pak. Siap, Pak. Enggak, itu siap. Bentar ya, saya tak. Oke, baik adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah klimatologi ya. Klimatologi di semester 3 ini. Ini kuliah klimatologi kelas B ya. Ya. Oke, terima kasih atas atensi dari adik-adik sekalian. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalan, kemudian nanti yang kedua dilanjutkan dengan mungkin kontrak kuliah dan juga materi pendahuluan. Ya, jadi nanti itu aja dulu materi kita di pertemuan satu ini. Jadi nanti ada beberapa kesepakatan yang harus kita sampaikan pada mata kuliah klimatologi ini. Oke, baik. Mungkin kita belum pernah ini ya kuliah bareng ya, satu kelas ini ya, baru kali ini kayaknya ya. Atau udah pernah? Oh, pernah nih kayaknya. Kuliah apa ya kemarin? Kartografi ya? Ya, oke. Nah, adik-adik sekalian, di Spada itu udah kami setting ya, seperti biasanya nanti adik-adik absen di Spada sebelum kuliah ya, baik itu sinkron maupun asinkron, silahkan adik absen dulu, jangan sampai lupa. Kemudian nanti juga apa namanya materi-materi ya, materi-materi akan kita upload di Spada, entah itu materi berupa PDF ataupun berupa apa namanya video gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Akan mengingatkan untuk RPS rencananya pembelajaran juga sudah ada di Spada, nanti adik bisa baca ya, bisa pelajari sendiri tentang materi apa saja yang akan dibahas selama mata kuliah apa namanya klimatologi ini. Oke, jadi ini data-data perkuliahan ya pertama. Oh ya, perkenalan dulu. Tapi kayaknya kemarin udah pernah ya. Mata kuliah apa kemarin? Kartografi ya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Berarti nggak usah perkenalan. Bagaimana pada lulus semua enggak kartografi? Lulus ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah lulus ya. Kemudian lulus semuanya, ya, tidak ada yang mengulang. Sayang sekali kalau ada yang mengulang karena ini mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib. Praktikumnya juga ya lancar ya. Mudah-mudahan ya walaupun saya menyadari kalau praktikum tanpa apa ya ke laboratorium tanpa ke lapangan dengan didampingi asisten itu kok rasanya aneh gitu ya. Tapi ya itulah tidak masalah ya karena memang semuanya juga mengalami hal yang sama. Oke, baik, tata tertib perkuliahan akan saya sampaikan di mata kuliah ini. Pertama, semua bentuk perkuliahan dilakukan secara daring, online, dan wajib menggunakan platform Spada.
Kemudian apa namanya, kuliah ini akan dilakukan secara sinkron dan asinkron ya. Masih ingat ya, sinkron itu secara video conference seperti ini ya. Kalau di kuliah ini, mata kuliah klimatologi ini dengan Zoom. Zoom-nya saya sengaja saya buat di linknya tetap ya, memang karena dari pengelola dikasih link tetap, nanti di atas di Spada itu. Jadi ini link Zoom ini khusus digunakan pada saat kita sinkron ya adik-adik. Nah sinkron, tapi kalau pas asinkron adik-adik tidak perlu mengakses akun link Zoom-nya. Ya. Nah untuk sinkronnya kapan? Nah ini pertemuan ke-1, ke-3, dan ke-7 minimal. Jadi sebelum UTS minimal 3 pertemuan. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih ya gitu ya, bisa lebih tapi tergantung situasi, dan juga tidak harus pertemuan ke-1, ke-3, dan ke-7 tidak ya, jadi nanti bisa menyesuaikan itu. Kemudian setelah UTS itu juga 3 pertemuan secara sinkron ya, yang lainnya asinkron gitu. Kemudian pelaksanaan program ada mengikuti jadwal. Jika dosen terjadwal untuk 2 mata kuliah tabrakan nanti bisa dibicarakan. Oke. Ya, kemudian saya wajib mengikuti perkuliahan secara aktif, serius, ya sesuai jadwal kelas masing-masing, mengunduh bahan perkuliahan. Jadi untuk materi pertemuan pertama memang saya belum sempat upload ya, nanti akan saya upload di Spada ya, nanti adik-adik bisa akses di Spada, materi bahkan mungkin juga video ya, nanti saya upload juga. Dan jika masih tidak memilih kuliah daring metode sinkron karena masalah jaringan, dapat menghubungi dosen. Ini posisi kalian ada di rumah masing-masing ya? Apa ada yang di kampus? Ya, Pak, di rumah Di masing-masing, Pak. rumah ya, karena masih di PPKM, jadi kondisinya masih harus seperti ini sehingga ya harus di rumah. Kemudian selanjutnya mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 12 kali dalam 1 semester. Ya, jadi sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya ya, semester kemarin mata kuliah yang lain juga minimal 12 kali. Jadi adik-adik usahakan absen terus ya selama perkuliahan ini. Jadi absen pun pakai HP pun bisa dengan itu. Oke, kemudian jenis penilaian yang dilakukan adalah tugas minimal 2 kali dalam 1 semester dan kuis minimal 2 kali dalam 1 semester. Kemudian UTS ya, UAS bisa pakai take home atau bisa pakai Google Classroom, WhatsApp atau Zoom, nanti bisa dibacakan soalnya. Nah, ini nanti tergantung. UTS dan UAS lah sesuai dengan kalender akademik ya, dengan platform Spada Rumah ya. Oke lah, ini saya kira udah. Nah, ini yang paling penting adik-adik, jadwalnya perlu perlu kalian cermati ya. Jadi jadwal mata kuliah semuanya ya. Jadi itu kuliah ini yang ini dan praktikum 23 Agustus sampai 8 Oktober ya. Kemudian UTS ini 11 sampai 23 Oktober. Kemudian UAS ya, UAS. Nah ini UAS. Ini kuliah dan praktikum setelah UTS ini 25 Oktober sampai 10 Desember dan 26 evaluasi tahap 2. Jadi 13 sampai 23 Desember. Nah, ini ada beberapa tanggal-tanggal penting yang harus kalian cermati ya di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semester Gasal 2021-2022 ini. Jadi ini jadwal yang Nah, kemudian aturan yang lain yang belum tersebutkan ya, setiap kuliah video conference seperti ini dimohon untuk aktif di dalam meng-on-kan kamera ya, on-kan kamera, kemudian mem-mute-kan ya audionya, soundnya ya. Tapi nanti kalau memang kita diskusi ya boleh nanti bisa di-on-kan lagi. Jadi aturannya tidak jauh berubah seperti kemarin. Oh ya, satu lagi yang sekarang
ada peraturan rektor yang baru tapi belum tak masukkan di slide. Untuk nilai, jadi nilai akhir itu untuk mendapatkan nilai A itu 85 jadi sekalian. Jadi 85 ke atas. 85 sampai 100 itu nilai A. Kalau kalau kurang dari 85 itu bisa apa tidak jadi nilai. Kalau kemarin-kemarin kan 81 ya. Itu nilai akumulasi ya, dari tugas, dari kuis, dari apa. Nah, ini adik-adik harus lebih apa ya namanya lebih serius ya dalam mengikuti perkuliahan. Jadi tapi yang penting asalkan kalian mengerjakan ikut UTS, ikut UAS, hadir terus, kemudian tugas dan kuis mengerjakan semua ya insya Allah lulus. Ya jadi seperti itu untuk aturan ini tata tertib perkuliahan ya. Kemudian cara berpakaian dan lain sebagainya ya seperti biasa yang penting sopan ya, tidak pakai tas oblong gitu. Kalau bawahannya ya walau alam saya nggak ngerti kalian mau pakai sarung, mau pakai rok atau pakai celana ya saya nggak ngerti. Yang penting atasan lah. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian bersepatu atau tidak ya monggo, dong kita juga nggak ngerti. Yang penting sopan. Kemudian boleh makan tidak boleh lah. Makan asal nggak ketahuan. Maksudnya Pak kuliah pagi Pak saya belum makan sarapan boleh aja makan asal nggak ketahuan. Tapi ya gimana nggak ketahuan aja ya. Tapi ya monggo lah. Yang penting adik-adik sekalian kuliah senyaman-nyamannya. Kemudian apalagi tugas-tugas apa namanya tugas kuis semuanya nanti di akun Spada ya. Nanti adik bisa melihat ngecek gitu saja. Kemudian oh ya untuk mata kuliah ilmu lingkungan ini saya lihatkan RPS-nya ya. Walaupun saya sudah upload, nanti adik-adik bisa download di situ ya RPS dari klimatologi kok ini klimatologi ya adik-adik bisa download di situ. Tapi paling tidak RPS itu rencana pembelajaran semester ya. Jadi capaian belajarnya apa saja di sini ada ya adik-adik bisa baca. Kemudian dosennya siapa? Dosennya saya ya Dian Gunawan Santosa dan Pak Jaka ya nanti dibagi menjadi dua dosen aja. Kemudian nanti materinya pembagiannya tergantung materi ya. Nanti biasanya Pak Jaka di akhir-akhir ya. Kalau di pertemuan-pertemuan terakhir nanti Pak Jaka, nanti di awal-awal saya. Kemudian ini apa gitu? Oke, nggak kelihatan Pak. Tekan dulu ya. Oke, mata kuliah prasyarat itu adalah ilmu lingkungan. Jadi udah lulus semua ya, berarti ilmu lingkungan. Ada yang belum mengambil, mudah-mudahan udah semua ya, ilmu lingkungan. Kemudian sumber pustakanya adik-adik ini acuannya adik-adik bisa cari ya, cari di toko buku atau e-book boleh silahkan. Adik-adik bisa punya buku minimal 1. Nah ini seperti biasa saya kalau awal-awal kuliah tugas pertama itu adik-adik punya buku sesuai dengan mata kuliah yang sedang diikuti. Nah sekarang saya ngajar klimatologi, adik-adik harapannya punya buku klimatologi. Ya. Nanti tugasnya akan saya tulis di Spada. Nanti adik-adik tinggal upload aja buku yang sudah kalian miliki. Ya, kasih nama ya. Kemudian nanti diupload, mungkin diupload covernya aja misalnya ya. Nanti di situ kasih nama bahwa saya sudah punya buku klimatologi misalnya. Nah ini ada dari Bayong, dari Oke, dari Zuni, macam-macam ya yang penting terkait dengan klimatologi. Ini jadi tugas bagi kalian ya. Karena aneh mahasiswa kalau tidak pakai tidak pakai buku gitu ya. Karena bukan senjata. Kemudian deskripsi mata kuliah adik bisa membaca di sini ya. Ini yang kalau klimatologi itu pengenalan konsep, teori dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kenapa mata kuliah ini penting disampaikan? Karena nanti pada akhirnya di skripsi tugas akhir kalian akan berhubungan dengan klimatologi ini. Misalnya rona lingkungan menentukan tipe iklim, ya, kemudian menggunakan data-data curah hujan. Nanti di mata kuliah klimatologi ini.
dan data-data unsur iklim yang lain. Nah, kemudian oke ya, itu kemudian ini kontrak kuliah seperti ini ya, materinya seperti ini, nanti adik-adik bisa baca aja ya, dibaca ya, seperti ini program 1, 2, 3 ya. Ini apa namanya yang akan kita sampaikan ya, sampai di pertemuan ke berapa 16 ya. 16 data iklim dan bencana alam ini benar-benar. Kemudian untuk UTS ya, UTS di semester 8 biasa saya nanti materinya dari semester 1, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Kemudian kalau untuk yang UAS ini kita materinya pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ditambah pertemuan pertama dan ke-7. Nah, itu lebih kompleks UAS ya. Jadi oke, itu materi untuk RTS-nya ya, sekalian. Kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan? Untuk tata tertib dan RTS. Ya jelas ya, saya kira itu ya samalah seperti mata kuliah sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan materi pendahuluan. Di mata kuliah klimatologi ini sekali lagi untuk tata tertib ini udah saya share di ini ya, saya share di Spada, itu ada yang bisa buka lagi. Kemudian oke. Nah, pendahuluan untuk klimatologi seperti awalan ya. Oke. Kalau saya bertanya klimatologi itu apa sih? Klimatologi, ada yang tahu enggak? Klimatologi. Jadi di UPN ini ada beberapa prodi yang menyelenggarakan mata kuliah ini ya, klimatologi. Selain di teknik lingkungan ada juga terutama di pertanian ya, ada agroklimatologi gitu. Jadi ada beberapa prodi yang menyelenggarakan mata kuliah klimatologi seperti ini. Sekarang pertanyaannya klimatologi itu apa? Ada yang tahu enggak? Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya klimatologi itu, Pak, cabang Passwordnya. dari Passwordnya apa? Kalau bertanya itu biasanya apa sih passwordnya? Sambil kenalan. Sambil kenalan. Ya. Pak, perkenalkan, nama saya Deliana Aprila, NIM 100, asal dari Jogja, Pak. Ya, Juliana, silahkan. Kalau menurut saya klimatologi itu salah satu cabang geologi yang membahas tentang iklim. Tentang iklim. Ya. Oke, Juliana. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang saya garis bawahi adalah membahas tentang iklim. Ya, benar sih membahas. Tapi bukan saya ini ya, jadi bukan dari cabang geologi. Ya, Juliana. Jadi bukan cabang dari geologi. Yang namanya, jadi kan ada geologi, klimatologi, terus antropologi. Jadi logos itu artinya ilmu ya, bahasa Yunani. Dan
geologi berarti kan ilmu yang mempelajari tentang geologi batuan, gitu kan. Kalau klimatologi berarti ilmu yang mempelajari tentang iklim, karena ada logi kan logos tadi, logos. Jadi benar yang mempelajari tentang iklim, tapi bukan cabang dari geologi, karena geologi itu ilmu yang tersendiri ya, khusus tentang batuan. Ya. Kalau tentang iklim ya klimatologi. Oke ya, benar ya. Nah, di dalam iklim, mempelajari iklim, kita tentu harus tahu ada beberapa unsur atau beberapa hal penting yang harus kita pahami di situ. Ya, yang pertama ada atmosfer, daratan, perairan sebagai penunjang kehidupan di bumi dan ruang aktivitas. Jadi iklim itu nanti terbentuk atau terpengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain adalah ada atmosfer, hubungan antara atmosfer, daratan, dan perairan. Nah, dari sini nanti akan menghasilkan konfigurasi iklim yang beraneka ragam. Nah, gitu. Kemudian ada lagi radiasi sinar matahari sebagai sumber utama. Jadi kondisi iklim ya itu juga terpengaruh akan sangat tergantung dengan radiasi surya atau sinar matahari. Gitu. Kemudian selanjutnya ada rotasi bumi. Nah, ini. Jadi bumi itu berotasi terhadap matahari yang menyebabkan terjadinya siang dan malam dan gejala fisika. Jadi ada banyak sekali ya faktor-faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya dinamika iklim yang beraneka ragam di bumi kita. Kemudian juga ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu menyebabkan kehidupan arah dari matahari membentuk pola cuaca bulan demi bulan dan periode siklus tahunan. Kalau rotasi menyebabkan siang dan malam, tapi kalau revolusi itu cuaca iklim tahunan, jadi revolusi bumi. Jadi revolusi mengelilingi matahari, tapi kalau bumi itu ya bumi yang berputar. Jadi ada beberapa hal yang kemudian harus adik-adik pahami ya ketika belajar tentang iklim. Nah, di dalam iklim itu secara spesifik akan kita bedakan ya. Anda pernah mendengar cuaca, Anda juga pernah mendengar iklim. Gitu. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu bedanya antara cuaca dan iklim? Coba ada yang tahu enggak? Izin menjawab, Pak. Saya Ya, Restina silakan. Nurani, NIM 69, asal Cilacap. Kalau cuaca itu jangka waktunya pendek 1-24 jam. Tapi kalau iklim itu bisa ditentukan dari ini rutin catatan cuaca yang dilakukan secara rutin dan jangka waktunya panjang. Terima kasih. Oke, ya, Restina dan Nugra ini. Ya, tadi disampaikan cuaca itu secara waktu lebih singkat ya hitungan jam ya, 1-24 jam. Tapi kalau iklim jangka waktunya lebih lama. Ya. Bisa jadi tahunan. Gitu ya. Oke, ya betul ya. Jadi, itu salah satu saja. Tapi ada yang lagi sebenarnya. Ya, perbedaan antara cuaca dan iklim itu ada satu lagi perbedaannya. Ya, tadi kalau secara waktu oke, tadi sudah benar. Ada lagi, mungkin ada yang tahu? Selain Restina siapa? Silakan. Tadi sudah Deliana, ini ada Restina. Oh ya, ini keaktifan juga penting ya, ada sekalian. Silakan. Ayo, ayo, siapa? Restiana tahu lagi? Tahu enggak yang lainnya? Yang satunya lagi apa? Belum tahu. Itu Pak, taunya Itu aja ya. kalau iklim itu ditentukannya bisa dari cuaca. Udah. Oke. Oke. Oke, adik sekalian. Jadi sudah disampaikan ya, Restina ya. Jadi perbedaan iklim dan cuaca itu dari sisi waktu. Kalau cuaca tadi sesaat ya, kondisi atmosfer yang sesaat bisa hitungan. Sebenarnya tidak hanya jam, menit pun bisa sebenarnya. Hitungan menit pun bisa. Karena cuaca itu mudah berubah.
ya kan? Di tempat saya ini mungkin sekarang cerah, mungkin tempatnya Restina mendung seperti itu. Atau sekarang saya cerah, mungkin nanti 5 menit atau 10 menit lagi mendung seperti itu. Nah, kalau iklim itu jangka waktunya lama. Waktunya lama. Nah, tempat saya itu masuk dalam iklim tropis, gitu kan. Iklimnya tropis. Kalau di Jepang mungkin subtropis. Jadi satu lagi perbedaannya, jadi apa namanya, pengaruh dari cuaca itu wilayahnya tidak terlalu luas, jadi sempit, ya lokal saja gitu. Jadi cuaca itu mungkin hanya daerah-daerah yang sempit, misalnya di Yogyakarta atau di Sleman. Sleman ini cuacanya cerah, tapi di Cilacap bisa jadi mendung. Di Purworejo hujan misalnya. Jadi cakupan wilayahnya sempit. Nah, cuaca itu di dalamnya cuaca kan ada unsur-unsur ya. Di situ ada temperatur, ada kelembapan, presipitasi, perawanan. Nah, ini kecerahan. Ini yang unsur-unsur itulah yang nampak sekali perbedaannya, sangat dinamis sekali. Sangat dinamis sekali. Karena di dalam atmosfer itu memang unsur-unsur cuaca itu dinamis sekali perubahannya dan perbedaannya. Tapi kalau iklim itu dalam jangka waktu yang lama. Ya. Karena orang atau ilmuwan bisa mengatakan itu sebagai iklim apa itu juga tergantung dari apa namanya, perolehan data dari cuaca yang dikumpulkan dalam ukuran tahunan, ya bisa minimal 10 tahun. Jadi 10 tahun itu dianalisis kondisi kejadian yang ada di satu daerah ya, misalnya oh tingkat curah hujannya sekian daerah ini, nanti tahun depan sekian sekian sampai 10 tahun, maka bisa disimpulkan bahwa oh ini iklim tropis ini. Nah, iklim itu jangkauan daerahnya ya, pengaruhnya itu jauh lebih luas, bisa regional. Regional ya bisa, misalnya kalau regional ya bisa satu negara, satu pulau, atau mungkin bisa juga kawasan, gitu ya. Kawasan. Jadi apa namanya, periode waktunya lebih lama, jangka panjang ya 30 tahunan, kalau minimal menurut WMO itu 30 tahun. Jadi bedanya ada dua ya yang signifikan, yang nampak ya, yaitu terkait dengan dari sisi waktu, dan yang kedua jangkauan wilayah. Itu ya. Jadi itu perbedaannya antara cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini susunan nilai unsur fisikanya ya ada macam-macam. Mungkin adik-adik dulu pernah belajar ya di SMA, mungkin pernah membaca ya ada radiasi matahari, ada lama penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, penutupan awan, presipitasi dan evaporasi. Nah, sekarang saya mau tanya, radiasi matahari itu apa? Ini gambaran awal ya, walaupun nanti di mata kuliah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ada yang tahu radiasi matahari? Coba. Silakan. Ada yang tahu radiasi matahari itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama saya Abdurrahman, 44208, asal Jogja. Mungkin kalau radiasi matahari itu lebih ke pancaran sinar ultraviolet, bukan ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Mau bertanya atau memberi jawaban saya? Ya, Memberi oke. jawaban juga Memberi sekalian jawaban bertanya, kan? Pak. Memberi jawaban sekaligus bertanya. Oke. Ya, yang penting jawabannya itu tegas gitu ya. Jadi radiasi matahari. Sebenarnya jadi itu jawab salah nggak apa-apa sih, yang namanya belajar. Tapi ini tidak salah tadi jawabannya Pak Tio. Ya, radiasi matahari itu seberapa banyak pancaran apa namanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Jadi sinar matahari, sinar radiasi itu kan sebenarnya
yang dipancarkan sampai ke bumi itu berupa gelombang elektromagnetik, ya, pancaran panas ya yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang sampai kemudian di permukaan bumi. Ya, di dalamnya ada ultraviolet. Ya, kalau di breakdown ya, dipecah-pecah itu ada macam-macam, ada ultraviolet, ada sinar gamma, ada sinar beta, ada sinar gelombang tampak ya. Dan itu sama ilmuwan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Jadi radiasi matahari itu apa ya? Terdiri dari banyak unsur apa ya, sesuai dengan panjang gelombangnya masing-masing. Ya, bisa tadi disampaikan ada ultraviolet, ya ada, memang ada, tapi tidak semua berarti itu ultraviolet ya. Ultraviolet itu kan panjang gelombangnya tertentu, mungkin di atas satu apa ya, satu satuan waktu atau satu satuan panjang gelombang, satu lambda. Nah, kalau gelombang tampak ya, sinar tampak itu antara 0,3 atau 0,4 sampai 0,7. Nah, mikrometer. Nah, ini macam-macam ya. Jadi radiasi matahari seperti itu. Tapi intinya radiasi matahari itu adalah bagaimana energi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ya, kemudian lama penyinaran matahari, yaitu waktunya ya, lama penyinaran matahari itu berapa lama radiasi matahari itu diterima oleh permukaan bumi, ya, berapa lama. Nanti setiap daerah itu berbeda ya, karena bumi itu kan bulat ya. Di bulat nanti tergantung dari sudut antara matahari dan bumi itu sendiri. Kalau kita kebetulan tinggal di daerah tropis ya, dari sekalian. Nah, kebetulan kalau daerah tropis, daerah khatulistiwa itu kan serapan radiasinya tinggi dan lama penyinaran mataharinya juga cukup lama dibandingkan dengan daerah kutub atau subtropis itu. Makanya iklimnya tropis atau panas gitu ya. Nah, karena sudut datang mataharinya itu lebih besar ke daerah tropis dibandingkan dengan di daerah subtropis atau daerah kutub, dan lebih lama. Oke, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Dan suhu udara, saya kira jadi saya tahu ya, suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, penutupan awan. Nah, presipitasi. Ada yang tahu nggak presipitasi? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Nuriman Abadi, NIM 34 dari TL20 asal Sangatta. Ya. Presipitasi ini setahu saya prosesnya terjadinya hujan, Pak. Jadi pas awan itu sudah bergabung, sudah ngumpul, nah ini pas proses jatuhnya air itu presipitasi namanya, Pak. Oke, jadi siapa tadi? Reza ya, dari Sangatta. Presipitasi itu proses ya, proses perubahan ya, perubahan bentuk ya, dari uap air ya, dari uap air menjadi curah hujan ya, menjadi bentuk-bentuk presipitasi gitu. Jadi presipitasi itu tapi saya benar ya tadi yang disampaikan Reza, tidak ada yang masuk tadi. Tapi presipitasi itu sebenarnya bentuknya tidak hanya berupa tidak hanya berupa air ya. Air itu kan dalam bentuk hujan ya kan, yang turun dari langit ke permukaan bumi. Tapi sebenarnya presipitasi itu banyak bentuknya ya. Jadi ada hujan, air hujan ya, kemudian ada salju, itu juga salah satu bentuk dari presipitasi ya. Salju, embun ya, salju, ada embun, ada es gitu kan. Nah, di daerah-daerah tertentu kan tidak turun hujan tapi turun es ya kan. Bahkan di Indonesia juga pernah itu ya. Ada yang di Jogja pun juga katanya ada itu, waktu itu di mana itu ya, turun perongkolan es gitu ya, di Bandung gitu kan pernah ada. Itu juga salah satu bentuk dari presipitasi. Jadi presipitasi itu adalah bentuk akibat dari proses perubahan uap air yang telah mengalami kondensasi dan mencapai puncaknya ya, mencapai puncak pada suhu tertentu, sehingga nanti dia akan ketika jenuh dia akan menjadi presipitasi.
Gravitasi itu bentuknya tadi matematika. Oke, Reza ya tadi dari Sangatta. Oke, terima kasih. Kemudian yang nomor 10 ada evaporasi atau evapotranspirasi. Nah, ini apa ini coba? Izin masuk, Pak. Izin, Mbak. Ya, siapa? Monggo. Sebelumnya saya Muhammad Alwilian, Mbak. NIM 1142021 asal dari Kabupaten Pati. Izin menjawab, Pak. Untuk evaporasi sendiri adalah itu, Pak, proses penguapan air. Oke. Muhammad Arif Julian ya dari mana? Pati. Pati, Pak. Oke, Pati. Evaporasi adalah proses penguapan air ya. Iya, Pak. Oke. Evapotranspirasi. Tadi kayaknya ada 2 orang nih, satu lagi. Tadi yang mau jawab tadi. Kalau yang evapotranspirasi apa? Tapi kalau Arif tadi evaporasi kita di penguapan air. Oke. Evapotranspirasi ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Pak, perkenalkan, saya Kansa, NIM 97. Kalau evapotranspirasi itu gabungan dari evaporasi sama transpirasi tumbuhan. Transpirasi tumbuhan itu penguapan yang ada di tumbuhan gitu, Pak. Oke. Tahu Kansa. saya. Dari mana Kansa? Dari Tahu? Jogja. Oke, Jogja. Ya, jadi Arif dan Kansa ya, benar tadi evaporasi itu proses penguapan. Tapi yang perlu diperjelas adalah bahwa kalau evaporasi itu proses penguapan dari tubuh air, ya tubuh air. Jadi tubuh air itu ya bisa berupa air sungai, ya. Jadi air-air permukaan lah ya. Evaporasi itu jadi proses penguapan dari tubuh air, bisa air sungai, air danau, air laut, ya. Kemudian air menggenang, ya. Ketika terkena radiasi matahari, maka dia akan mengalami penguapan atau evaporasi. Nah, kalau evapotranspirasi tadi disampaikan ya, itu penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, karena memang tumbuhan itu mengalami transpirasi, terutama di malam hari, ya, dia akan mengeluarkan uap air juga, sehingga itulah yang dinamakan evapotranspirasi. Nah, di dalam teori siklus hidrologi itu evaporasi dan evapotranspirasi itu sangat berperan di dalam menjadi salah satu komponen penting ya, salah satu arus sirkulasi penting di dalam hidrologi, teori hidrologi. Karena kalau tidak ada evaporasi, evapotranspirasi tentu akan menyebabkan ketidakseimbangan teori siklus itu tadi. Nah, ini penting ya dalam pemahaman kita terutama di mata kuliah ini ya, evaporasi evapotranspirasi. Oke. Cuaca tadi sudah ya. Nah, kalau ini definisi-definisi. Jadi ada pernah mendengar meteorologi, ada yang juga istilah klimatologi. Kalau ada logi-loginya itu berarti ilmu ya, ada sekalian ilmu. Ya, ilmu. Ilmu kan meteorologi. Berarti ilmu tentang meteorologi itu berarti cuaca. Ya, meteorologi logos. Ya, logos itu ilmu meteor cuaca. Ya, itu ilmu tentang cuaca. Klimatologi ilmu tentang iklim. Nah, cuaca apa? Ilmu fisika yang membahas proses dan gejala yang terjadi di atmosfer bumi. Jadi meteorologi cabang ilmu yang membahas pembentukan dan gejala perubahan cuaca serta fisika berlangsung di atmosfer. Nah, klimatologi cabang ilmu yang membahas sintesis atau statistik unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat atau wilayah. Nah, ini sebagai klimatologi dibagi berdasarkan banyak sekali ya, ada metode pendekatan keilmuan, ruang lingkupnya di atmosfer, pemanfaatannya. Kalau keilmuannya nanti bisa dibagi-bagi jadi klimatografi ya, kemudian klimatologi fisik, klimatologi dinamik, klimatologi terapan. Nah, ini ada pembahasan deskriptif ya kalau klimatografi, data, peta. Jadi adik-adik kalau pernah lihat peta-peta iklim ya, itu berarti masuk klimatografi. Peta iklim misalnya peta yang menggambarkan tentang suatu iklim, misalnya peta curah hujan wilayah misalnya, peta polygonization gitu kan. Nah, kalau ada yang pernah melihat peta-peta itu berarti itu dia termasuk klimatografi. Kalau klimatologi fisik itu tentang perilaku gejala-gejala cuaca di atmosfer dengan dasar ilmu fisika dan matematika.
klimatologi dinamik pergerakan atmosfer dalam berbagai skala, ada beberapa dulu. Nah ini kalau yang sudah spesifik seperti ini banyak dipelajari teman-teman kita di ITB ya. Di ITB itu sudah membahas tentang sangat spesifik sekali. Ya, di prodi meteorologi kayaknya ada di sana. Nah, klimatologi terapan, klimatologi untuk memecahkan masalah praktis. Kalau kita ini cukup dasar-dasarnya dulu. Ya, jadi kita dasar-dasarnya. Tidak sampai dalam ya, karena harus ada, kalau dalam itu nanti harus ada mata kuliah lanjutan, ya ada praktikumnya. Sementara kita laboratorium klimatologi itu belum ada ya. Jadi saya bercita-cita ke depan kita nanti di TL ada laboratorium klimatologi. Jadi nanti di sana ada praktikumnya juga ya, sehingga akan menambah pemahaman dari mahasiswa. Nah, biasanya ya, makanya biasanya mahasiswa klimatologi kalau tidak pandemi itu biasanya karena kita tidak punya lab, maka di akhir sesi perkuliahan biasanya nanti kita ajak ke BMKG. Ya, BMKG itu Badan Meteorologi Geofisika itu ya. Jadi di Jogja ini ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika itu nanti kita melihat alat-alatnya di sana. Tapi dulu itu sebelum pandemi ya. Sekarang setelah pandemi seperti ini ya kayaknya sangat tidak memungkinkan ya. Ya, tetapi ya bagaimana ya, nanti adik-adik mungkin diganti dengan penugasan yang lain mungkin ya. Nanti belajar alat-alatnya ya, nanti adik-adik bisa melihat, membaca atau mencari literatur yang ada secara online mungkin. Oke, itu ya. Kemudian ini ruang lingkupnya, ya ini mikroklimatologi. Ini perkaraan tajuk tanaman sifat atau filter. Bentar ya, suaranya kok kode. Mohon maaf di tetangga sebelah agak ramai. Jadi sama-sama, jadi istri saya itu ngajar di teknik industri, ya, saya di teknik lingkungan. Ini berdampingan ruangannya sehingga agak, dan kalau pas jadwal bersamaan kok kayaknya agak krodit gitu, suaranya agak berisik. Oke, kita lanjutkan. Mikroklimatologi ini lebih ke tajuk tanaman ya. Mungkin yang sering dibahas di teman-teman di pertanian ya, agrotek. Jadi bagaimana kondisi iklim yang ada di bawah tajuk tanaman. Misalnya ada pohon besar, misalnya ada pohon beringin begitu ya, pohon beringin. Nah, dalam pohon itu ketika Anda berada di bawah pohon, itu berarti sudah masuk terkena pengaruh oleh suasana mikroklimatologi pohon itu di daerah itu. Nanti ketika Anda keluar dari pohon itu, dari tajuk itu, maka mungkin akan mengalami perbedaan suhu misalnya. Nah, di bawah pohon itu sejuk, ya kan? Di luar pohon itu panas misalnya. Nah, itu mikroklimatologi. Dan juga di sekitar tanah, ya permukaan tanah yang ada di yang apa namanya, yang satu dimensi dengan pohon itu gitu ya. Ya mulai dari perakaran tanah sampai pohon itu mikroklimatologi. Kalau mesoklimatologi ini lebih ke daerah ya, yang sempit dengan pola iklim yang sudah beredar di wilayah dari 1 sampai 1000 km. Kemudian makroklimatologi ini ya lebih luas lagi. Ya, ini lebih luas lagi. Nah, jadi makanya apa namanya, kalau adik-adik pernah melihat stasiun curah hujan, ya stasiun curah hujan itu kadang dalam satu daerah yang luas itu hanya cukup diberi atau diletakkan satu jenis penakar hujan saja. Tapi kondisi topografinya datar gitu kan, daerahnya luas. Tapi pada kondisi topografi yang enggak terjal ya di daerah pegunungan itu mungkin tidak hanya cukup satu penakar hujan, tapi beberapa penakar hujan. Nah ini juga menjadi salah satu ilmu yang kemudian bisa dipelajari di dalam klimatologi ini ya, tentang
cakupan dari apa namanya cakupan dari efek atau pengaruh dari iklim yang ada di satu daerah. Karena iklim itu nanti faktornya banyak sekali. Ya, iklim itu bisa bisa kedekatan daratan dengan lautan, ya, bisa dengan sumber apa namanya radiasi matahari tadi, ya. Kemudian bisa juga apa namanya kondisi topografi, ya, pegunungan, ya, itu yang menyebabkan nanti variasi dari iklim itu sangat banyak sekali, ya. Mesoklimatologi, kalau mesoklimatologi kan tadi pukul rata ya, relatif sempit, tetapi kalau lebih didetailkan lagi nanti bisa sangat detail sekali. Makanya ada tipe-tipe iklim yang macam-macam, nanti bisa kita bahas, ya. Ada menurut Oldeman, ada menurut Smith Ferguson, ada menurut apa namanya Koppen. Nah, ini oke. Ini klimatologi terapan, ini penerapan klimatologi, ya. Beda dalam bidang pertanian misalnya dan perikanan, ini sangat-sangat penting sekali, ya, dalam pertanian. Kalau dulu ada namanya istilah pranoto mongso. Adik-adik yang orang Jawa itu pernah dengar ya, pranoto mongso. Pranoto mongso itu bagaimana orang-orang zaman dulu itu memprediksi iklim secara manual dengan cara titen mereka. Jadi ada musim rendeng, ya, musim rendeng, ya, ada mongso ketiga, dan itu sangat tepat sekali pada waktu itu, gitu. Ya, untuk sebagai acuan di dalam apa menanam tanaman, ya, tanam entah itu padi dan lain sebagainya. Kalau musim rendeng itu nanti jatuhnya kapan sampai kapan, ya. Mongso ketiga kapan-kapan dan harus nanam apa, itu dulu, ya. Tapi sekarang karena sangat dinamis sekali, ada perubahan iklim, sudah tidak berguna lagi itu pranoto mongso itu, terutama untuk pertanian, ya. Makanya sekarang harus lebih detail lagi bagaimana cara penentuan iklim, ya, tidak hanya mengandalkan pranoto mongso orang zaman dulu, gitu. Nah, untuk pertanian, ya. Kemudian klimatologi perkotaan, iklim untuk apa namanya penataan kota guna mendapatkan kenyamanan udara atau suhu. Nah, ya, kalau boleh ada mata kuliah khusus itu, mata kuliah pilihan itu sebenarnya saya pengen ya buat mata kuliah klimatologi perkotaan nanti sendiri, ya kan, klimatologi kelautan sendiri, bioklimatologi sendiri. Klimatologi perkotaan itu tata ruang untuk kota, ya, itu kaitannya juga dengan tata ruang kota. Jadi kota itu kan pertumbuhannya sangat signifikan, ya, jumlah penduduknya, ya kan, dan dia membutuhkan ruang, ya kan. Nah, itu perlu ditata, ya, supaya setiap ruang yang ada di kota itu bisa mendapatkan udara dan suhu yang nyaman. Nah, itu bagaimana? Nah, ada OHI, ya, Open Heat Island, ya kan, kalau ada pernah mendengarkan itu, bagaimana kondisi atau temperatur di kota itu jauh lebih panas dibandingkan temperatur yang ada di desa, gitu. Nah, ini. Itu juga masuk dalam ranah klimatologi perkotaan. Kemudian ada gas rumah kaca, ya. Kemudian juga ada apa namanya yaitu efek rumah kaca. Nah, itu banyak disebabkan aktivitas domestik dan juga aktivitas perkotaan, ya, transportasi dan sebagainya. Itu masuk ranah klimatologi perkotaan. Nah, penerapannya seperti apa? Kemudian klimatologi kelautan, hubungan timbal balik iklim dan lautan. Ya, karena timbulnya angin, ya, timbulnya apa namanya udara yang bergerak itu sebagian besar banyak terjadi di laut, ya, banyak terjadi di laut, gitu. Makanya kalau kita ke laut itu kan hembusan anginnya jauh lebih besar dibandingkan kita berada di kota atau di kampung, gitu, ya. Karena proses terjadinya perubahan atau pergerakan angin itu banyak terjadi di laut. Kemudian bioklimatologi pengaruh iklim terhadap makhluk hayati. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Pengaruh iklim terhadap makhluk hayati. Misalnya saja apa namanya berada di iklim tropis, banyak terdapat hutan tropis. Nah, kalau ada tinggal di daerah beriklim tropis seperti kita di Khatulistiwa di Indonesia, itu jenis hutannya itu hutan hujan tropis. Karakteristiknya bisa dilihat
hujan-hujan tropis itu karena airnya banyak ya, jumlah air itu yang masuk itu banyak ya, air hujannya tinggi ya kan, curah hujannya tinggi, kemudian panasnya juga banyak ya, itu maka jenis atau variasi dari jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu sangat banyak sekali ya. Anda bisa amati akan sangat bervariasi ketika Anda masuk hujan-hujan tropis ya. Di Indonesia rata-rata seperti Indonesia, di Amazon, Brasil ya. Tapi kalau Anda berada di kawasan subtropis ya, di kutub itu karena curah hujan tidak terlalu banyak ya, kemudian juga temperatur juga tidak seperti di daerah tropis, maka bisa jadi variasi dari jenis tumbuhan yang ada di sana itu sedikit, lebih sedikit ya dibandingkan di daerah tropis gitu. Ya, jadi itu bioklimatologi itu salah satunya seperti itu. Jadi bagaimana bisa mempelajari pengaruh-pengaruh iklim terhadap makhluk-makhluk hayati. Kemudian persebaran flora fauna, ya kan? Flora fauna. Kalau adik-adik dulu SMP atau SMA ya itu agak iklim Wales gitu ya. Itu membagi Indonesia itu terbagi menjadi tiga kawasan yang membedakan jenis flora faunanya yang beraneka ragam. Bagian barat, ya, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian timur itu kecenderungan terintegrasi atau bahasanya kok terintegrasi ya, terpengaruh oleh ini apa namanya kondisi misalnya satwa dan flora fauna yang ada di Australia, ya kan? Nah misalnya kayak gitu. Misalnya ada kanguru, kemudian kasuari, ada apa ya tumbuh-tumbuhan yang endemik ya. Bagian tengah misalnya anoa, gitu kan. Kemudian bagian barat harimau. Jadi seperti itu ya, bioklimatologi. Kalau bioklimatologi penerapannya juga dengan keilmuan kita, teknik lingkungan, ada juga bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang mampu menetralisir apa ya pencemaran udara. Kan ada itu. Ada jenis-jenis tumbuhan yang mampu menyerap apa namanya gas karbon dioksida atau karbon monoksida. Nah, kayak gitu. Nah, itu diteliti. Sansevieria misalnya. Nah, itu banyak ada lumut-lumut kering, lumut kerak misalnya. Itu juga bisa mengidentifikasi berapa banyak pencemaran udara yang terjadi di suatu daerah misalnya. Jadi suatu tempat misalnya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya bioklimatologi. Nah, kemudian iklim dan kendali iklim. Nah, kendali iklim itu ini ya faktor-faktor yang sangat utama. Ya, di sini ada radiasi matahari, darat dan air, massa udara, pegunungan, arus laut, badai siklon, letak lintang. Unsur iklim, suhu, kelembapan, tekanan udara. Nah, ini semuanya itu akan ya itu menjadi faktor utama ya, faktor penggerak, faktor utama, faktor pengontrol lah istilahnya gitu ya. Dalam terhadap unsur-unsur iklim. Ya, ini. Suhu itu jangan tergantung dengan radiasi matahari. Suhu juga bisa dipengaruhi oleh daratan lautan, massa udara, pegunungan, arus laut. Begitu juga kelembapan, tekanan udara dan air. Makanya varietas iklim ya, variasi iklim yang ada di bumi itu sangat banyak sekali. Ya. Jadi sangat banyak sekali karena dipengaruhi oleh ini, faktor pengontrolnya gitu ya. Faktor pengontrol atau faktor pengendali. Dari sini unsur iklim akan mempengaruhi jenis-jenis cuaca. Nah, kemudian manfaat informasi cuaca dan iklim. Kajian meteorologi dan klimatologi yang benar akan merubah cuaca ini sebagai faktor penghambat menjadi faktor penunjang. Jadi ada 3 manfaat pokok ya. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat negatif ya yang ditimbulkan oleh cuaca iklim dan yang ekstrim. Menyesuaikan diri antara kegiatan usaha yang serasi dengan sifat cuaca atau iklim ketika menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang teknik, sosial, dan ekonomi. Nah ini banyak ya manfaatnya. Nanti adik-adik bisa apa namanya ya kembangkan sendiri.
Tapi yang penting, yang pasti, udah selesai ini. Yang pasti nanti materi ini akan saya share di Spada, adik-adik bisa download ya. Jadi pada kesempatan ini tidak terlalu panjang materi kita, yang penting itu materi sebagai ruang lingkup ya, ruang lingkup mata kuliah klimatologi itu tadi. Nah, itu ya adik-adik sekalian, mohon maaf mungkin sampai di sini dulu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya kira minggu depan ya. Minggu depan dulu karena ada sesuatu. Tetapi saya apresiasi tadi ada yang aktif ya, ada Deliana, ada Reza, ada Restina, ada Tio ya, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas atensinya. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita akhiri adik-adik ya, saya pengen ada tugas ya. Tugasnya seperti mata kuliah kartografi kemarin ya, yaitu mencari buku klimatologi ya. Klimatologi, jadi harapannya minggu depan adik-adik udah upload bukunya ya, atau mungkin kalau udah ada buku mungkin bisa dibawa di dekat laptop. Besok kalau tak tanyakan ya, Restina mana bukunya, bisa ditunjukkan misalnya. Nah, ini tugas yang pertama ya, kan minimal ada 2 tugas sebelum sebelum UTS ini ya. Silakan cari bukunya ya, dimanapun ya, boleh di toko buku atau dimanapun silakan ya, tapi tetap harus pakai prokes. Kalau tidak ada buku langsung, Anda e-book juga boleh, tapi nanti Anda boleh Anda print atau seperti apa ya, nanti bisa ditunjukkan di sini. Oke ya, adik-adik sekalian, saya kira itu dulu pertemuan kita di pagi siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin banyak hal yang kurang berkenan di dalam pertemuan pertama ini. Untuk mengumpulkan tugas ini belum saya setting ya padanya. Mungkin nanti sering-sering cek aja kalau sudah saya setting ya. Kemudian untuk apa namanya tugas dan juga materi ya, nanti sering-sering dicek aja ya. Karena memang pertemuan pertama memang agak crowded ya. Jadi tidak hanya mata kuliah klimatologi saja, ada banyak yang perlu disetting, sehingga mohon maaf. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan atensi dari adik-adik sekalian. Jangan lupa absen di Spada ya. Jangan sampai telat kalau absen ya, karena waktunya terbatas ya. Hanya waktu kuliah ini saja ya, jam 9.20 sampai 11 ya. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya. Bentar. Foto sih lali. Tak foto sih. Untuk bukti hadir. Bukti kuliah. Yang belum meng-on-kan kamera, silahkan di-on-kan ini. Ada 2 slide ya. Bentar, 1, 2, 3. Ada tak copy dulu. Bentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, copy dulu. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih ya, saya N.